Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu semuanya, jamaah Majelis Taklim Al-Hasna yang insyaallah dirahmati Allah. Saderengipun kita ngaos sesarengan, kita tata dulu niatnya, diluruskan dulu niatnya. Kita hadir di majelis ini semata-mata mencari ridhonya Allah. Buat sangu hidup kita biar lebih tertata, lebih baik. Pun niat yang lainnya ditanggalkan dulu. Sehingga dari pikiran hari ini ulah ditagih utang ya, diletakkan dulu. Sing lagi sedih karena ada masalah di rumah, diletakkan dulu. Pokoknya hari ini benar-benar kita akan refresh, kita akan penyegaran, kita akan berbahagia dengan apa? Dzikrullah katsir, dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu semuanya, tak henti dan tak lupa, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur tiada jeda kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya, yang kadang panjenengan itu tidak pernah sadari. Sehat, ya kan? Sempat, nikmat silaturahmi, kita bisa berkumpul di sini. Kita sebelumnya nggak saling kenal ya, belum saling kenal ya. Mungkin panjenengan baru ada yang pertama kali ketemu saya di tempat ini. Tapi dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, pada hari ini panjenengan bisa kepanggih sama saya. Sama Allah ditakdirkan bisa ketemu dengan saya. Dan yang namanya takdir yang sudah ditetapkan itu pasti akan ada hikmah di balik takdir itu. Dan semoga hikmah panjenengan kepanggihan dengan saya di pagi yang Masya Allah ini, di malam 21 ini ya, nanti akan menjadi wasilah panjenengan, bekal untuk bisa mempersiapkan 10 hari terakhir ini dengan lebih baik. Amin Allahumma amin. Salam dan sholawat tak henti selalu kita lantunkan, dohiron wal batinah, kepada sang kekasih mulia yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Belilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang hadir di majelis ini, benjang di yaumul akhir, akan menjadi salah satu umat yang besok badai pikantuk yang dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Ya. Maka untuk menghadirkan ruh kita, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita buka dulu dengan sholawat nggih ibu-ibu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma ala Muhammad bisalli
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma Masya Allah. Semoga dengan sholawat yang sudah kita lantunkan itu akan menghadirkan rasa cinta dalam hati kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa cinta itu tadi akan menjadikan wasilah yang membuat Allah ridho, syafaatnya kita dapatkan di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang luar biasa ini, di mana 10 hari lagi kekasih kita tercinta Ramadan akan segera say goodbye, akan segera melambaikan tangannya. Sedih napa mboten? Sedih. Kalau yang benar-benar ibadah Ramadannya ini temenanan, pasti ketika akan ditinggal dengan Ramadan itu rasanya sedih sekali, ya. Nah, tetapi insya Allah jika Allah ridho, insya Allah kita nanti akan kepanggihan lagi ya dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Tetapi jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ini adalah kesempatan kita untuk beribadah dengan maksimal. Jangan-jangan, kan kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan mengambil kita kembali ke hadiratnya. Nah, makanya kita harus semangat ya. Semangat, menumbuhkan semangat agar 10 hari terakhir ini kita gunakan sebaik-baiknya biar kepanggihan dengan malam yang sangat mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Maka kajian kita pada pagi hari ini adalah bagaimana menjemput Lailatul Qadar. Ya. Caranya tanamkan dulu di pikiran panjenengan bahwa ini jangan-jangan Ramadan terakhirku ya Allah. Jadi nanti ketika panjenengan melaksanakan i'tikaf di malam hari itu tumbuh semangatnya. Badi tekluk, jangan-jangan kita terakhir Ramadan. Melek ngaji gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah itu menurunkan kami itu Allah menurunkan kepada Muhammad malam yang sangat mulia. Engkang panjenengan wastani semua adalah Lailatul Qadar. Kenapa kok mulia? Karena malam ini adalah malam yang lebih baik, khairum min alfi syahr. Malam ini lebih baik, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jenengan pernah ngitung 1000 bulan itu ada berapa? Ada berapa, Bu? Kurang lebih saestu napa pernah ngitung 83 tahun.
kurang lebihnya adalah 83 tahun. Berarti kalau panjenengan nanti mendapatkan Lailatul Qadar, berarti panjenengan tuh seolah-olah itu beribadah terus tanpa melakukan maksiat sedikit pun selama 83 tahun itu. Nah pertanyaannya, kenapa kok Lailatul Qadar ini kok dihadiahkannya kok kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umat-umatnya beliau? Kenapa kok tidak dihadiahkan di umat-umat yang terdahulu? Nah, suatu hari Malaikat Jibril niko cerita kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dulu itu umat-umat terdahulu itu usianya itu 700 sampai 1000 tahun. 1000 tahunnya itu ada yang buat ibadah terus, ada yang buat sujud terus, ada yang buat tasbih terus. Dan umatmu Muhammad besok itu usianya itu antara 60 sampai 70 tahun. Wah ini gitu. Seduk-dukan nih sebut 60-an. Masya Allah. Nggih, mulai semakin taqarrub ilallah. Mulai semakin harus berlari dekat kepada Allah. Karena waktunya sudah enggak banyak. Tapi bukan berarti ini nggih, yang masih muda-muda ini juga waktu temponya untuk kepanggil sama Israel itu masih lama, bukan berarti, enggak jaminan juga. Yang masih kinyis-kinyis ini belum tentu juga Israelnya masih jauh, jangan-jangan sudah di depan pintu Israelnya, insyaallah. Makanya kita harus semangat dengan Lailatul Qadar. Makanya Kanjeng Nabi itu kemudian matur sama Jibril, "Loh, kalau umatku usianya cuma 60 sampai 70 tahun. Terus mereka dapat apa? Padahal 60 sampai 70 tahun itu tidak semuanya buat ibadah. Hampir 50% hidup panjenengan itu adalah untuk tidur. Nggih, jenengan hitung. Dari mulai bayi niku jenengan pun mengkodok tidur. Nggih. Nggih, mengkodok tidur ya 21 jam tidur terus, nggih kan? Jenengan bayi niku sampai berapa? 1 tahun, habis itu balita. Itu masa-masa tidur. Berarti nek jenengan niku sakniki hobinya kok nek ngaos ngantukan. Wah niku berarti tambah tidak 50% lagi, mungkin 70% hidupnya buat tidur. Masya Allah. Belum yang lainnya, apakah sisanya itu yang 30% itu buat ibadah? Tak jamin mboten. Onten sing temriki gawane ming dzikir mawon. Ada? Dzikir aja dari pagi sampai sore, enggak tahu gibah, enggak tahu gundel, adanya dzikir ada. Enggak ada. Ada yang gawane sujud terus, oh enggak ada. Pasti juga ada sisi maksiatnya. Entah itu yang dohir maupun yang batin, yang terucap atau hanya yang di dalam hati. Makanya Kanjeng Rasul sedih. Duh, nek kayak gini mesake umat saya ya Allah. Bersedih. Melihat kekasih hatinya bersedih hati, Allah itu enggak tega. Maka diturunkanlah Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 7 sampai 5 yang merupakan esensi dari Lailatul Qadar. Karena apa? Karena ketika panjenengan itu ketika dapat Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil ya. Ini sudah mulai malam ganjil nggih? Sudah mulai malam ganjil karena malam Lailatul Qadar itu mencarinya itu adalah di malam-malam yang ganjil di akhir Ramadan. Fil witri minal ashri awakhir ya min Ramadan. Jadi di akhir-akhir Ramadan. Yang ganjil berarti mulai malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan hadir di malam-malam yang genap. Karena Kanjeng Rasul itikafnya tidak hanya di malam ganjil saja, tetapi di 10 hari terakhir Kanjeng Rasul sudah mulai i'tikaf. Nah, yuk.
Nanti kita sudah mulai ini ya, sudah mulai ke malam 21, sudah mulai dikencangkan lagi. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang begitu mulia sekali, di mana malaikat-malaikatnya Allah turun atas izin Allah untuk mengurusi semua urusan manusia yang di bumi. Nek jenengan saged meresani, makanya ketika Lailatul Qadar itu hawane tenang. Pohon-pohon kayak nggak bergerak. Udaranya rasanya itu hangat. Kenapa? Karena dipenuhi oleh miliaran malaikat. Bahkan malaikat yang turun itu akan lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di bumi ini. Jauh lebih banyak daripada kerikil. Saking oke. Yang akan bertugas untuk mengurusi urusan-urusan manusia yang ada di bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan itu akan berlangsung sampai nanti fajar. Nah, coba ibu-ibu, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah ya, memohon izinnya Allah, memohon rahmatnya Allah, agar kita itu nanti bisa dapat Lailatul Qadar. Tetapi Lailatul Qadar itu bukan sebuah penghargaan yang mak bedunduk datang, itu tidak, Bu. Sebetulnya ini ngaji Lailatul Qadar itu harusnya dari kita awal di Ramadan itu sudah ngaji Lailatul Qadar, karena tirakatnya itu akan dimulai di hari pertama. Yuk kita tirukan ya, tirukan setelah saya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tiq riqabana minan nar. Niku doa dibaca di awal Ramadan sudah dibaca terus. Ya Allah, tolong lepaskanlah leher saya dari ikatannya api neraka. Pun apal? Ya Rabbana a'tiq riqabana minan nar. Allahumma balighni Lailatul Qadar. Ya Allah, karuniakanlah kepada hambamu yang dhaif ini, yang hina ini, yang banyak dosanya ini, yang banyak utangnya ini, yang sering lalai kepada Engkau ini. Ya Allah, tolong banget dikaruniakan namanya Lailatul Qadar. Tolong banget ya Allah. Ya Rabbana innaka antas sami'ul alim. Minta banget sama Allah biar apapun yang sudah panjenengan lakukan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu akan diterima oleh Allah. Karena kalau panjenengan dapat Lailatul Qadar itu, apa yang panjenengan langitkan, apa yang panjenengan tengadahkan itu tidak akan ditolak sama Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, jenengan itu kalau berdoa itu dikte Allah, maksa Allah atau tidak? Jangan kalau doa gimana, Bu? Ya Allah, please tolong. Pokoknya gimana caranya saya minta tolong ya Allah, dagangan saya itu laris, tolong ya Allah. Ini aku jenis dikte. Gusti Allah kok panjenengan dikte? Yang tahu, yang paling maha tahu untuk kebaikan dan keburukan panjenengan kok jenengan dikte? Itu gimana? Terus bagaimana doa yang betul? Ya Allah, tolong izinkan rahmati saya agar
dagangan saya itu bisa laris. Kalau memang itu yang terbaik untuk dunia dan akhirat saya, maka ijabahkanlah ya Allah. Tapi kalau itu tidak terbaik untuk dunia dan akhirat saya, gantilah dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Jenengan wis tiwas ndonga minta A, metenteng ya kan? Minta aku tuh dikabulkan, karena itu berarti nafsu. Yang bicara itu adalah nafsu. Doanya itu dipenuhi dengan nafsu. Lah nek malaikatnya itu pas ngedepin jenengan dan kemudian mengabulkan doa itu, ternyata itu enggak baik buat dunia dan akhirat panjenengan, membuat panjenengan bercucuran air mata, bagaimana coba? Apa jadinya? Menurut panjenengan itu baik, tapi belum tentu itu baik menurut Allah. Jadi kalau berdoa itu jangan mendikte. Ada kata-katanya kalau itu terbaik untuk dunia dan akhirat saya. Jangan didikte Allah itu. Begitu ya. Nah, kemudian apalagi doa yang harus kita banyak-banyakin di 10 hari terakhir ini. Nah, panjenengan yang megang tasbih digital atau mungkin tasbih-tasbih lainnya, atau mungkin saya itu punya kebiasaan unik kalau bertasbih itu pakai biji-bijian. Biji kacang hijau. Saya berwasiat kepada anak-anak saya, kalau nanti Allah ambil bunda sewaktu-waktu, tolong biji kacang hijau ini ditabur di atas makam saya. Biar tumbuhan yang nanti muncul dari benih kacang hijau itu akan menjadi saksi bahwa lisan yang dhaif ini, yang penuh dosa ini, ketika di dunia pernah dzikrullah katsira. Gitu. Mungkin bisa juga ditiru oleh panjenengan semuanya, karena tumbuhan yang hidup di dalam di atas permukaan makam panjenengan itu ikut berdoa biar panjenengan itu diampuni dosanya. Itu Masya Allah. Jadi jenengan pesen sama anak turun panjenengan, pesanannya bukan hanya warisan saja ya, tapi yang dipesankan adalah besok kalau ibu, bapak, sedo itu jangan dipermanen semua. Ada space tanah yang di situ, biar ada tanaman-tanaman yang tumbuh. Biar ketika bapak atau ibu itu disiksa oleh siksaan yang luar biasa, di dalam itu ada yang memohonkan ampun, karena bisa mendengar jeritan kita itu, tumbuhan-tumbuhan itu ibu-ibu, Masya Allah. Gitu. Jadi doanya nanti yang diperbanyak, itu doanya seperti ini ibu-ibu. Terukan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Apa nggih? Syahadat riyin. Kemudian istighfar, kemudian doa yang tadi, Allahumma inni as'alukal jannata, mintanya ke Allah itu, cita-cita tertinggi kita itu adalah kita dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah dan dijauhkan dari neraka. Itu cita-cita tertinggi kita. Jadi kalau ndonga itu yang pertama minta oleh Allah dikaruniakan jannah, dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan para sayyidah, dengan orang yang solih-solihah. Itu cita-cita tertinggi kita. Ampun mendonyo mohon sing disuwun. Dunia ini tidak akan kita bawa sampai kita mati nanti. Bahkan jenengan ngumpul ke seko esok tekan sore, seko sore tekan esok meneh, sirah nggo sikil, sikil nggo sirah sing digomeng kain kafan. Ada yang meninggal emas-emasane dibawa, ada. Orang yang paling jangan cintai mau suruh nemenin jenengan di alam kubur. Garwane jenengan mau nyangatnya cintanya hidup semati Pak nih. Mengko nek nyang rawono ya, please tolong temanin aku sehari aja di alam kubur. Wonten, ada yang mau? Ndak ada.
Yang menemani kita hanya amalan-amalan kita ini. Makanya dibanyakin ini di 10 hari terakhir ini. Pertama tadi nggih syahadat kita. Persaksian kita bahwa hanya Allah saja Rob kita. Hanya Allah saja Tuhan kita. Dan mengakui bahwa hanya Kanjeng Rasul saja yang merupakan utusannya Allah. Bu, nek jenengan sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya panjenengan, berarti tidak ada yang lebih panjenengan cintai di dunia ini kecuali adalah ketetapan Allah. Jenengan sering kena penyakit M. Napa Bu? Maido. Dengan ketetapannya Allah maido. Ya Allah, kenapa harus saya sih? Yang dicoba kayak gini kenapa harus saya? Saya itu imannya lagi mintip. Kok saya sih yang dicoba ya Allah? Kenapa kok enggak yang lainnya? Padahal Allah ngerti kok. Kalau sudah jenengan yang dipilih, itu artinya Allah yakin panjenengan bisa, panjenengan mampu. Berarti kalau nanti sudah baca doanya asyhadu alla ilaha illallah, berarti mulai saat ini takdir baik ataupun takdir buruk yang Allah titipkan di pundak panjenengan nanti selepas Ramadan ini usai. Setelah Ramadan ini pergi, panjenengan tak bilang alhamdulillah rabbil alamin. Nyong sing dititipi ujian ini, bukan yang lain. Itu artinya Allah sedang menggugurkan dosa-dosa panjenengan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Panjenengan mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mengakui betapa diri ini banyak dosanya, banyak maksiatnya. Lalu yang terakhir, Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Minta kepada Allah dikaruniai jannah. Minta dikaruniai oleh Allah dijauhkan dari siksanya api neraka. Kemudian sudah hafal ya yang 3 ini tadi ya. Dilanjutkan dengan doa. Yuk tirukan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mohon banget kepada Allah biar diampuni dosa-dosa panjenengan, karena Allah itu suka banget lihat hambanya itu yang berlari-lari menangis mohon ampun kepada Allah. Allah suka banget. Dan Allah gak suka lihat hambanya yang sombong. Nyong kan ahli ibadah, ahli sahur, posone poson Daud maning. Sedina pasa, sedina ora. Pasti Allah ngampuni dosa-dosanya aku. Jangan sampai muncul seperti itu. Riya karena ibadah kita, jangan sampai. Terus tanamkan pada diri kita bahwa kita itu hamba yang penuh dengan dosa. Sehingga setiap hari kita mohon ampun kepada Allah. Nggih, apal ya? Setiap tarawih kan dibaca terus nggih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Lanjut selanjutnya doanya bagaimana? Subhanal malikil quddus Subuhun quddus Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Hafal semua nggih? Insyaallah ya. Itu dibaca terus. Nanti mulai bakdo tarawih, tasbihnya dibaca sebanyak-banyaknya, agar itu nanti menjadi naungan panjenengan. Mbok-mbok, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhirnya. Nggih, ibu-ibu semuanya, hafal ya doanya nggih. Dari yang awal tadi sampai yang akhir ini tadi hafal nggih? Insyaallah hafal. Nah, kemudian
sudah diniatkan dalam hati, aku nanti malam mau beriktikaf. Selain dengan dzikir tadi, iktikafnya dengan apa? Iktikafnya karena Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran, maka nanti perbanyaklah untuk bertadabbur dengan Qurannya. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau bisa khatam sehari itu bisa 1 juz, semalam bisa 1 juz. Kalau tidak bisa ya setengah juz, kalau nggak bisa ya 1 klebet. Nek sing pun lancar Qurannya itu biasanya kalau 1 malam itu bisa khatam 3 sampai 4 juz. Karena biasanya kalau yang sudah lancar nih mau Qurannya 1 juz itu kurang lebihnya 1 jam. Ampun maus terus gitu, mungkin bukan serak salit ya di jeda gitu. 1 jam baca Quran, 1 jam kemudian baca dzikir itu tadi. Kemudian ngunjuk layah-layah sedelok, menungso kan ada lelahnya ya, nggak kayak robot ya. Kemudian teruskan lagi membaca Qurannya 1 juz lagi gitu ya. Kemudian panjenengan istirahat lagi, mungkin ngantuk ya, tidur di dalam masjid nggak apa-apa. Di sini ada nggak yang memfasilitasi iktikaf untuk putri, untuk akhwat wonten? Saya biasanya di Masjid Jami, ibu-ibu. Saya biasanya di Masjid Jami itu memang disediakan. Atau kadang kalau enggak juga di kampus saya itu juga disediakan untuk ibu-ibu, untuk para akhwat itu untuk beriktikaf. Memang khusus untuk akhwat, jangan sampai ikhtilat, jangan sampai bercampur gitu ya. Wah ini biasanya anak-anak muda ini bahaya banget. Ketika nawaitunya mau iktikaf malah kholwat. Walah alasannya wong tadabbur Quran bareng kok, tadarusan bareng, bari single-singlean nggak jadi dapat Lailatul Qadar, malah dapatnya Masya Allah di copy paste sama malaikat 83 tahun jabil-jabilan yang bukan muhrimnya. Masya Allah. Okay. Jadi itu kalau beriktikaf dipastikan bahwa tempat itu memang dikhususkan gitu untuk putri, jangan sampai ada ikhtilat bercampur antara laki-laki dan perempuan di sana, ngaten ibu-ibu. Nah, perbanyak tadrus Qur'annya. Kemudian nanti menjelang sepertiga malam ya, panjangan wudu, memperbaiki wudunya, bukan kan kelupaan wudu, tapi jangan-jangan nanti wudunya ada batalnya gitu. Batal itu kan tidak hanya non sewu udah dikentut saja ya, tapi keluar kotoran hadas seperti keputihan, itu kan juga termasuk yang membatalkan wudhu. Maka ketika nanti panjenengan sepertiga malam itu perbaiki lagi wudhunya, sempurnakan lagi wudhunya, kemudian bismillah sholat, menyempurnakan wudhunya dengan sholat wudhu 2 rakaat, disambung dengan sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat tahajud 4 rakaat dua-duanya. Kemudian setelah itu sholat hajat. Tidak usah ditutup witir karena tadi pas tarawih sudah witir ya. Sholat hajat jenengan minta sebanyak-banyaknya kepada Allah di sholat hajat tadi, di sepertiga malam tadi. Karena doanya hambanya Allah di sepertiga malam itu insya Allah tidak akan tertolak. Kita bisa nggak di 10 hari terakhir ini seperti itu? Bisa aja insya Allah. Wabil khusus di malam-malam yang ganjil, berarti mulai nanti malam sudah bulatkan tekad untuk ada di dalam masjid. Kalau tidak dibolehkan sama suaminya gimana dong Bu? Ya sudah di dalam rumah saja, di mihrabnya masing-masing. Panjenengan punya mihrab di rumah? Punya. Mihrab itu tempat khusus untuk panjenengan beribadah agar doanya cepat dikabulkan gitu ya. Ada tempat khusus yang benar-benar terjaga, itu khusus untuk sholat panjenengan. Di situ nggak apa-apa iktikaf panjenengan. Nah, ibu-ibu semuanya, itu tadi adalah rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan di iktikaf kita nanti. Tapi ada juga amalan hati. Nah, ini yang nggak jauh lebih pentingnya untuk kita bisa dapat Lailatul Qadar. Harus ada amalan hatinya.
Harus mulai dipersiapkan ini. Apa amalan hatinya? Amalan hatinya wonten termaktub pada Quran surat Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Amalan hatinya karena Lailatul Qadar itu adalah malam yang dipenuhi dengan pengampunan, dengan maghfirahnya Allah. Dan maghfirahnya Allah itu ternyata special edition, Bu. Special edition hanya dikhususkan untuk hamba-hambanya Allah yang bertakwa saja. Kalau yang gak bertakwa gak akan dapat ampunannya Allah. Berarti gak akan dapat Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah. Hambaku yang tua, yang muda, yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang miskin, ayo cepat bersegeralah kepada apa? Maghfirah, kepada ampunannya Allah. Kok suruh bersegera? Kepada ampunannya Allah kok suruh bersegera? Kenapa? Karena tidak akan ada yang bisa menjamin kapan Israel akan menjemput kita. Maka setiap hari kita harus bersegera kepada ampunannya Allah. Tapi Ustazah kula niku Masya Allah, dosane kula niku jen alah kados mekaten. Kula niku hamba yang setiap hari itu mengonone dosa lan dosa niku. Niku dos pundi? Wala ta'asu mirahillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah meskipun dosanya kita sebesar buih di lautan. Jangan berputus asa. Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Bahkan ampunannya Allah itu mirrabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard. Ampunannya Allah itu sebesar seluas langit dan bumi. Jenengan ngertos langit itu sebesar apa? Ada berapa tingkatan langit? 7. Dari langit 1 ke langit 2 itu jenengan kinten-kinten butuh waktu berapa tahun, Bu, untuk menempuh itu? Berapa tahun? Setahun? 2? 3? 50.000 tahun. Berarti luasnya Masya Allah. Sakit bayang nah luasnya kayak apa? Dari langit 2 ke 3 juga sama 50.000 tahun. Sampai langit ke-7 Rob kita ada di sana, ibu-ibu. Di tempat yang namanya Arsy. Allah ada di sana. Di Arsy itu, di sekelilingnya itu ada samudra yang sangat luas sekali. Di tengah-tengah itu ada singgasana Allah bertata yang namanya adalah Arsy. Utek dia mboten nyanda. Dibayang nih, jangan kalian bayang nih, yakin ini sarang bayang kayak jangan, memang mboten nyanda. Kenapa? Karena otak kita itu terbatas banget. Pol terbatasnya. Kita nggak akan bisa sampai terhadap ilmu yang ada di sana. Tapi kita harus hakul yakin, harus iman bahwa Allah itu ada di sana di Arsy. Luasnya langit 1 ke langit kedua ibaratnya adalah cincin ya, yang panjenengan lempar di dalam gurun pasir. Langit pertama itu adalah cincinnya dan langit kedua itu adalah gurun pasirnya. Begitu juga dengan langit kedua dan langit ketiga. Langit kedua itu ibarat adalah cincinnya dan langit ketiga itu adalah gurun pasir dan terus seperti itu sampai langit ke-7. Berarti bisa jenengan bayangkan langit ke-7 itu seberapa luasnya. Nah itu ampunan Allah, Ibu. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi yang
Saya jelaskan, belum lagi plus buminya. Bumi ini berlapis-lapis sampai menghujam ke bawah itu, Masya Allah. Dalamnya seperti apa? Sama dengan tingkatan yang ada di dalam langit tadi, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis juga. Tetapi sayangnya, ampunannya ini nggak sembarang orang dapat ampunan. Ampunannya Allah itu khusus untuk hamba-hambanya yang bertakwa aja. Yuk kita mulai muhasabah, kita introspeksi, kita tengok diri kita. Apakah kita termasuk dalam hamba-hamba yang bertakwa ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ternyata menurut Al-Quran, orang yang bertakwa, yang di sini nanti yang mau dapat Lailatul Qadar itu, yang mau dapat ampunannya Allah itu, ternyata ciri-ciri yang pertama itu orang yang suka banget menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nih. Bu, jenengan suka berinfak apa tidak? Suka infaknya nek pas duwe duit napa nek pas mboten duwe duit? Kula pas gadah mawon rada awel. Nek mboten gadah tambah awel melih. Wah kula niku 100.000-ne tanggal setunggal kalih 100.000-ne tanggal kalih dosa niku pun benten, Bu. Lah pripun? Nek tanggal setunggal niku 100.000 niku turahane tesih kathah. Nek tanggal kalih dosa nang 100.000 niku sisane mung gari 20.000, Bu. Niku pripun niku? Nah, dan luar biasanya lagi, ya, sedekah kita itu di zaman yang akhir ini, zaman yang penuh medsos ini, kadang sedekah kita itu hilang, kabur. Kenapa kabur? Karena tertutup dengan yang namanya apa, Bu? Ria. Nggih mboten? Lebar sedekah, lebar tasarufan ke anak-anak yatim piatu difoto. Cekrek. Masukkan ke sosmed. Sedekahan, guys. Yuk, sedekah bareng sama gue, misalnya gitu. Kemudian ada yang balas WA-nya, ulah ibu ahli sedekah. Sedekah amplopannya kandel-kandel melih, Masya Allah, ibu mesti ahli surga. Hatinya setan yang merajuk ini, gue gitu loh. Kamu itu memang ahli sedekah. Mesti mlebu surga pancen rikaki wong keren. Iya, gue gitu loh. Ketika seperti itu, setannya merasuk membujuki seperti itu, ya sudah. Yang didapat ya hanya pujian manusia itu. Padahal sebetulnya kalau panjenengan simpan itu rapat-rapat, baik-baik. Bahkan tangan kanan keluar, tangan kirinya sampai enggak lihat, ibaratnya seperti itu. Itu jenengan dekat sekali dengan ampunannya Allah. Dekat banget dengan ampunannya Allah. Karena panjenengan termasuk golongan orang yang suka banget mengeluarkan harta panjenengan. Baik di waktu, ingat, lapang maupun sempit. Berarti besok ini nih, wah ini pas ini mau masalahnya Ramadhannya podo kali tanggalan Masehi ya. Jadi ini tanggal 20 ya, ini pas Masya Allahnya ini. Dompetnya pas Masya Allah ya. Tidak setebal pas Ramadan hari pertama. Ini Ramadannya ini sama dengan isi dompetnya. Lagi terengah-engah kan, Ramadan tengah itu kan kita energinya sudah banyak yang terkuras ya. Dan juga begitu juga dengan dompetnya. Tetapi nek panjenengan pengen dapat Lailatul Qadar, tetap istiqomah infaknya. Meskipun sedikit tetapi istiqomah, dan gak usah pakai acara-acara diupload, meskipun hanya sedekahnya 10.000 sebelum diupload ya, meskipun 1 juta, meskipun kok 10.000 ya. Iya Bu, siap ya.
Mulai nanti nggih infaknya, sedekahnya ditambahi, diokehi, tapi diam-diam saja. Diam-diam saja. Cukup hanya kita dan Allah saja yang tahu. Panjenengan padosi tangga-tanggane yang benar-benar membutuhkan. Ndiyo tanggaku sing utange oke, ndiyo sing ditinggal bojone garwane sedo, ndiyo sing bocah-bocah yatim panjenengan cari. Panjenengan datangi satu persatu rumahnya. Tolong doakan saya nggih. Ini ada sedikit titipannya Allah buat panjenengan. Saya mohon didoakan hidup saya dirahmati Allah. Masya Allah. Doanya itu orang yang panjenengan itu mandi banget daripada panjenengan jengklat-jengklit tiap malam. Itu doa dari orang-orang yang menderita itu doanya jelek tanpa hijab. Langsung menuju pada Allah. Makbul. Ya Bu. Lajeng yang kedua, nek jenengan pengen dapat maghfirahnya Allah niki nggih. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha. Jenengan selama Ramadan ini bisa menahan emosi napa mboten? Jangan-jangan hanya dapat lapar dan haus saja, tapi emosinya tidak baik-baik saja. Emosi itu tidak hanya sesuatu yang muncul dalam mulut kita loh Bu. Emosi itu juga kaitannya ada di dalam hati. Jangan-jangan puasa tapi masih gerundel, masih jengkel, masih ghibah tetangganya, masih dipenuhi dengan hasud, dengan iri. Berarti panjenengan tidak termasuk hamba yang badhe pikantuk maghfirahnya Allah ini. Berarti kita nggak boleh dong Bu emosi. Kan ayatnya bukan bilang nggak boleh emosi, tapi menahan emosi. Diampet boleh, emosi boleh, tetapi diampet, jangan diluap-luapkan. Lah kula niku nek emosine mboten diluap-luapkan niku marai wudun ki pripun? Kalau tidak diluapkan kula niku marai stroke niku mumet niku pripun? Kalau nek mumet niku mboten saged sare, mboten saged bubuk. Nek pun saged bubuk kula hawan arek sing munah kalih muni. Niku jur pripun cobi? Berarti itu panjenengan sedang dikuasai oleh yang namanya setan. Setan terbuat dari apa Bu? Api. Zat api itu apa? Panas. Makanya jenengan nek emosi hawane panas, gerah gitu ya. Nggih mboten? Nek emosi hawane kan gerah, panas gitu. Maka solusinya api harus bertemu dengan air. Panjenengan wudu, ndak perlu siram biar. Napa tebune suwe temen lah lek siram nang njero, ngerti ra to Pak? Aku lagi wal kadimnal ghaidha, ngerti ra? Lagi ngampet emosi, lagi menahan emosi, menahan amarah. Insya Allah bisa ya. Ini terutama ibu-ibu muda. Ini masih ada yang cantik-cantik, yang muda-muda ini biasanya iya, yang cantik-cantik ya, cantik-cantik, cantik semuanya. Emosinya ibu-ibu itu kalau lihat anaknya, ya kan? Misalnya ibu-ibu punya usaha bungkus parsel. Parselnya keramik mening. Udah dibungkus bagus-bagus. Ada 10 parsel misalnya. Putranya lagi aktif-aktifnya. Wah, batinnya putri, aku mau kejutan buat ibu daripada beli mercon tak buat suara alami ini tak pecahin satu persatu. Wah, duar pecah semuanya. Kita jangan jadas ibunya gimana Ibu? Gimana? Katanya wal kadiminal ghaidha. Kira-kira gimana? Langsung cubitan mendarat di paha, di telinga, perlu geret kamar mandi, gebyuri banyu. Tapi ibu-ibu ini nanti ini semua penyakitnya ibu-ibu kulon barang nih nggih. Kalau sudah malam geton. Putrane wis merem didelok pupune kok biru ya. Gesengke lah.
mau wis nyubit darah dagingku sampai kesengak tingapunten ibu mau wis lek marah-marah ibu kaya ngono tak dokani tak grujuk banyu tak jiwit diampuni nggih le di ngapura. Ming anehnya ibu-ibu itu besok nek putrane dibaleni kados ngoten melih nggih jiwit meneh niku. Ada doanya Bu, ada doanya biar kita itu kalau menghadapi anak-anak kita baik yang balita maupun yang sudah dewasa atau bahkan pun yang sudah berumah tangga, ada doanya biar mereka itu senakal-nakal apapun mereka tetap ada di koridornya Allah. Doanya kata senatan. Ibu bisa tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan saya masing-masing dari mereka anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh, yang solihah. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa qulubuhum nuron wa uquluhum zakiyan wa ulumuhum kathiran nafi'an wa jasadahum sihatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Niku diwaos ba'da salat fardu 3 kali. Insyaallah pertama Allah akan mengkaruniakan putra-putra panjenengan soleh lan taat. Yang kedua, Allah akan mengkaruniakan putra-putri panjenengan umur ingkang panjang berkah manfaat. Allah akan mengkaruniakan rizki ingkang kathah berkah melimpah. Allah akan mengkaruniakan niki otak yang cerdas. Allah akan mengkaruniakan juga ilmu ingkang kathah dan bermanfaat. Mboten mung kathah tok, mboten mung pinter tok, tapi pinternya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Allah juga akan mengkaruniakan putra panjenengan sehat jasad dan sehat rohaninya. Penting banget mau nulis niki mangke malam-malam terkabulnya doa diwaos berulang-ulang. Lah kula larene pun gede-gede pun omah-omah dibacakan doanya itu. Sambil nangis, Allahumma ja'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan ya Allah. Warzuqhum wasi'an dan mungkin nek nganu panitianya WA kula mangke kula aturi doanya itu. Nggih. Lajeng ciri-ciri mungkin ingkang badhe pikantuk maghfirahnya Allah niki adalah wal afina 'anin nas. Yang sudah bisa memaafkan kesalahannya orang lain. Ada di sini yang masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Sakit hati di sini ya, tidak di sini ya. Ada yang masih menyimpan sakit hati kepada orang lain, kepada pasangannya. Masih ada? Atau mungkin kepada mantan pasangannya. Ada yang masih menyimpan aku biyen wis ditinggal selingkuh. Titeni ya. Mongko nyong akan dapat yang lebih baik daripada Allah. Titeni. Tunggu saja waktunya. Niku dendam Bu, mboten parang ya. Mboten parang. Dendam itu akan membuat kita mencium bau surga saja tidak bisa. Nyium saja nggak bisa, padahal bau surga itu bisa dicium 50.000 tahun. Jaraknya itu bisa tercium. Ini kunjinan mboten saged nek nggadahi dendam. Makanya kalau disakiti sama orang itu jangan disimpan.
Ndur dikapake, dibalekna. Nggih, jangan. Terus diserahkan kepada Allah. Orang tersebut sing nganyeli jenengan niku, itu kira-kira kayak gitu itu yang buat siapa? Apakah dia tiba-tiba nganyeli di depan jenengan karena tidak atas izin Allah? Atas izin Allah. Orang yang nganyeli itu datang dalam hidup panjenengan itu karena izinnya Allah. Berarti wong wis diizinke sama Allah buat nganyeli jenengan, buat nguji hidupnya panjenengan, ya berarti kembalikan saja sama Allah. Ya Allah, niko tanggi kula niko sing pun nglarani kula niko, ya Allah. Saya doakan semoga hidupnya dipenuhi dengan berkah barokah, dengan limpahan rahmat, ya Allah. Tolong kabulkan ya Allah. Ulah niku justru malah berkah barokah hidup itu melajari tenggen jenengan. Tapi jenengan biasanya nek disakiti doanya pripun? Ya Allah, saya berdoa tolong buat dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Ora mari-mari loro atine jenengan. Karena kenapa? Doa orang yang terdolimi itu, Bu, doanya kan gak ada ijabnya. Langsung tembus, makbul banget. Makanya doanya harus yang baik-baik. Jadi jangan kalau lagi terdolimi itu, jangan doanya yang gak baik-baik, akan dikabulkan sama Allah. Maka doanya harus yang baik-baik. Dan syaratnya itu, kita itu kalau biar doanya dikabulkan oleh Allah, kita itu mendoakan orang lain terlebih dahulu. Nah, sing panjenengan dongake niku wong sing wis nglarani ati. Wah, Masya Allah, makbulnya 2 kali lipat. Nginjang diwalik nggih, Bu. Nek dilarani wong, didolimi orang, itu justru doakan dia terlebih dahulu sing apik-apik. Dileng-eleng niku. Mungkin lali jenengan. Kepekane buka. Nek ajeng nesu kepekane buka, oh ndongone sing apik. Niku mungkin jenengan akan lari ke jenengan, doa yang panjangan-panjangan itu larinya ke jenengan semua, justru akan seperti itu. Mang praktekaken mawon. Jangan simpan dendam ya. Memaafkan nggih. Biar nanti jenengan pikantuk Lailatul Qadar. Meskipun yang sudah menyakiti panjenengan itu adalah orang yang sudah menghancur leburkan hidup panjenengan, yang sudah membuat panjenengan sakit sekali, yang sudah membuat panjenengan menderita, yang sudah membuat panjenengan bahkan nuwun sewu nih hampir kehilangan nyawanya. Maafkanlah, doakanlah, tetap yang baik-baik. Dan ciri yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang nanti badhe pikantuk maghfirahnya Allah, insyaallah di Lailatul Qadar ini adalah orang ingkang suka banget berbuat kebaikan. Saya tanya, jenengan nek berbuat kebaikan kepada orang lain karena orang lain itu baik kepada jenengan apa mboten? Iya, rata-rata begitu. Kalau orang lain baik, kita berbuat baik. Fakta dalam masyarakat contohnya ngeten. Jenengan gadah gawe. Ya kan? Akhir gawe itu biasanya acaranya apa, Bu? Buka amplop. Dilihat. Oh, kae bukae nyumbang 1.000. Oh, bukie 50.000. Oh, kae 20.000. Oh, kae kok kosong, nek kosong beneran ono jenenge iki. Wis sing oke-oke dijenengi. Wah, iki ngesok nyong kudu bales ki, kudu sesuai dengan amplopnya. Begitu juga yang amplopi. Aku mbiyen nyumbang bukae pas anake khitan ki 200.000. Kudune engko nek nyong ndek gawe ya kudune balik 200.000 meneng. Nek iso punjul. Berarti napa ikhlas mboten? Ikhlas niku, Bu. Garis bawahi. Ikhlas itu adalah sesuatu yang kita lakukan tidak meninggalkan bekas. Ikhlas itu yang memunculkan sabar yang tidak terbatas. Pegang, Bu. Ikhlas itu
adalah sesuatu yang tidak pernah menimbulkan bekas. Betul saat dieling-eling. Arep disumbang piro wae. Nggih ora usah dieling-eling. Ben aku nyumbang 200 kok meng dibalikke 50.000 ya ora apa-apa. Duwene sing nyumbang 50.000 ya nggih kan. Mboten apa-apa, ndak masalah. Ikhlas itu enggak berbekas. Kae lho mbiyen wis tak apiki. Wis tak sili utang. Nyong siki lagi kepepet. Aku nyileh kok ora oleh. Berarti itu panjenengan tidak ikhlas. Karena ikhlas itu tidak berbekas. Dan ikhlas itu adalah juga sabar yang tak terbatas. Sabar kuwi ana batese. Nek ana batese kudu sabar itu. Jenenge sodron, bukan sabar tapi sodron. Bukan. Sabar itu enggak pernah ada batasnya. Mau seperti apapun enggak ada batasnya orang sabar itu. Berarti kalau panjang sudah bisa sabar yang enggak berbatas, sudah bisa melakukan sesuatu yang tanpa bekas tadi berarti panjang Masya Allah. Termasuk kategori wallahu yuhibbul muhsinin ini. Dan termasuk kategorinya adalah orang-orang sing sampun gibahi panjenengan tadi, yang sudah nyakitin panjenengan, yang sudah membuat hidup panjenengan hancur lebur mumur tadi. Kok jenengan masih bisa Bu Murni? Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam. Bu Murni nginjang kula wonten undangan rawuh nggih. Insyaallah hadir. Nyumbangnya malah sing paling oke. Padahal sing wong sing wis gibah, sing memfitnah. Tapi jangan bisa balik itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Wallahi lebih muhsinin. Ciri-ciri jenengan badhe pikantuk Lailatul Qadar. Ibu-ibu, doa yang tadi saya ajarkan diamalkan. Amalan-amalan hatinya juga diamalkan. Saya suka sekali kalau ngaji bahas ini, amalan hati ini, bahas tentang orang bertakwa. Karena juga mengingatkan diri saya untuk menjaga kaidah-kaidah hati ini. Suka mengeluarkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, melakukan kebaikan kepada siapapun. Kepada yang gak baik tetap baik. Bahkan kepada yang gak baik sekalipun juga tetap baik. Karena semua itu yang saya harapkan bukan karena pujian, bukan karena pengen dikembalikan, tidak. Semata-mata yang diharapkan adalah maghfirahnya Allah. Kalau Allah itu sudah mengampuni kita pun, Masya Allah, hidup kita tuh enak banget. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Apa yang jadi hajat kita akan dimudahkan oleh Allah. Apa yang jadi ujian kita juga akan terasa ringan. Meskipun ujiannya berat banget, tapi kita rasanya ringan. Itu adalah ciri-ciri kita sudah dapat ampunannya Allah. Gitu, begitu ya. Ibu-ibu, demikian yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua. Biasanya ada sesi tanya jawab napa mboten? Ada. Ada. Oke, satu termin saja nggih. Monggo ibu-ibu sebelum kita tutup dengan doa. Monggo siapa yang mau bertanya silahkan. Ibu yang kepanggih kemarin di Sehat Way nggih. Monggo Ibu, silakan Ibu DPR ini dulu Masya Allah ya. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pengajian di siang ini, saya merasa bangga banget dari Ibu Ustazah yang menyampaikan masalah saya dan ternyata saya baru tahu Bu, ini saya sudah bawa buku dari tadi, saya catat semua. Insya Allah dengan adanya penyampaian dari Ibu,
kata yang disampaikan oleh Ibu yang terakhir itu, kita harus berbuat baik. Manakala ini untuk diri saya ya Bu, semoga yang lain tidak. Kita sudah berbuat bertahun-tahun baik kepada teman, tapi si teman itu Bu tiba-tiba melupakan dan lain sebagainya, dan dia udah lupa gitu. Cuman saya belajar sabar, tapi kalau lihat orangnya bukan saya itu Bu. Kalau tiba-tiba menurut padahal itu tidak boleh ya Bu, tapi itu dengan sendirinya Bu, bukan bikin benar-benar sekian dan orang ngomong si A itu yang melupakan saya dan sebagainya. Saya juga gitu. Nah ini untuk menghilangkan rasa-rasa yang seperti ini yang disampaikan Ibu Ustazah yang sangat baik, itu harusnya kita harus bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung dulu atau mau ada lagi yang tanya? Monggo. Saya jawab langsung dulu ya, Ibu. Hati kita itu ibaratnya adalah air. Bu, saya punya garam 1 genggam. Ada air yang saya tempatkan dalam gelas. Kemudian saya masukkan garam 1 genggam itu, saya aduk. Eksperimen pertama. Yang kedua, di samping gelas itu ada air sungai. Garam itu saya masukkan ke dalam air sungai, saya kapyuk-kapyuk. Kemudian saya akan jilat. Air yang di dalam gelas itu saya jilat. Rasanya gimana Bu? Saking asinnya, pahit. Kemudian yang di dalam sungai itu saya jilat. Rasanya gimana Bu? Basah. Gak ada rasanya. Nah, hati kita itu tergantung tempatnya. Maka kita selalu minta kepada Allah, biar kita dikaruniai oleh Allah itu hati yang tidak sempit, yang seperti gelas tadi. Karena kalau hati kita sempit, apapun yang akan masuk ke dalamnya itu akan berasa banget berasanya. Tapi kalau hati kita seluas sungai tadi atau bahkan seluas samudra tadi, apapun yang akan masuk ke dalamnya nggak akan terasa apa-apa. Terus gimana? Kan kita manusiawi dong Bu. Rasa sakit itu kan manusiawi banget. Iya betul, manusiawi. Terus gimana caranya? Minta tolong sama Allah. Dengan cara apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak ada tuh kekuatan yang bisa menguatkan kita. Gak ada tuh kekuatan yang bisa buat kita tuh gak sakit hati itu, kecuali kekuatan itu datang dari Allah. Minta itu. Ketika disakitin orang, ya Allah, orang itu datangnya itu orang betul datang dalam diri kita. Tapi datangnya orang itu atas kudrah dan irodahnya Allah, atas kuasa dan kehendaknya Allah. Maka ya Allah, kuatkan ini hati ini. Sambil baca la haula, dielus hatinya, diajak komunikasi. Hati itu kan raga, itu kan juga hambanya Allah, makhluknya Allah. Hati kita, dada kita ini juga makhluknya Allah. Ini dielus kalau lagi sakit Bu. Duhai dadaku, duhai hatiku, yuk kita dzikir bareng yuk. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Bisa ya hatiku ya, kamu mampu ya, bisa ya gak sakit ya. Diajak, bisa, aku bisa insya Allah. Gitu, diajak ngobrol. Diajak ngobrol, hatinya diajak ngobrol, diajak komunikasi. Nah, terus sambil terus membaca doa la haula wala quwata illa billahil alil azim. Mohon kekuatan sama Allah biar sesakit apapun Allah tetap akan luaskan hati kita. Itu kalau secara ilmu, secara batinnya Bu. Kalau secara dohirnya, jenengan lupakan
Nggak usah ingat-ingat orang itu lagi. Caranya gimana? Kurangi frekuensi bertemu dengan orang-orang yang sudah menyakiti panjenengan. Bukan untuk memutus silaturahmi, bukan. Tetapi untuk menjaga kewarasan kita. Makatan ya Ibu ya? Nah, seperti itu. Ada lagi? Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh Masya Allah. Oke Ibu. Nggih. Waalaikumsalam. Ibu nembe sakit? Masya Allah, masa angin direwangi obat ngaji gitu Bu. Mudah-mudahan disembuhkan ya Bu. Ibu, orang yang boleh untuk membayar fidyah itu tidak sembarangan. Yang pertama, kalau benar-benar sudah udzur, sudah sepuh dan nggak bisa lagi untuk membayar kodoknya puasa itu, maka boleh untuk fidyah. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang tidak bisa sembuh. Dia khawatir dalam 1 tahun itu sakit terus dan nggak bisa sembuh, maka dia boleh membayar fidyah. Yang ketiga adalah seorang ibu yang sedang menyusui, dan dia atau melahirkan. Nah, ketika pas puasa itu beliau pas saat-saat menyusui dan melahirkan itu, dan kemungkinan kedepannya itu beliau belum kuat, belum mampu untuk mengqadha puasanya, maka diperbolehkan untuk bayar fidyah. Nah, tetapi kalaupun ibu yang menyusui itu kok nanti kuat untuk puasa dan tidak mengganggu asinya, nah tetap untuk puasa gitu ya. Nah, tetapi di luar kategori tadi nggih, itu tetap harus mengqadha puasanya. Tidak diperkenankan untuk membayar fidyah. Jadi tetap harus mengqadha puasanya. Kalau terbang bulan apa yang off, Bu? Setiap hari full. Setahun itu full. Nah, pasti insya Allah ada hari-hari yang tidak terbang. Misalnya hari Sabtu atau hari Ahad di bulan-bulan yang tidak terbang itu dihitung sesuai dengan hari pas beliau meninggalkan jam puasanya. Oke, hari puasanya dihitung benar-benar karena itu adalah hutang. Karena kalau kita masih ada hutang puasa dan kita puasa di bulan Ramadan berikutnya, buatan ketampi Ramadannya itu karena masih ada hutang, makanya harus benar-benar dituntaskan. Nanti nggih Ibu. Nah, terus ya. Ada lagi monggo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang atau beras nggih. Zakat wonten kalih nggih, ada fitrah, ada mal nggih. Tetapi karena ini kita untuk mensucikan diri, fitrah ya, untuk mensucikan diri, alangkah lebih baiknya adalah berupa beras. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, karena mungkin kita kesulitan, karena mungkin kita ada di luar daerah dan tidak bisa, misalnya kita di luar pulau dan nggak bisa untuk membayar zakat langsung dengan fitrah, zakat fitrah dengan membawa beras, nggih kita dengan zakat mal gitu. Tapi kalau masih bisa zakat fitrah, diusahakan bisa zakat fitrah saja yang dikeluarkan. Ngoten, nggih. Ya. Sampun, nggih, terus penting. Kalau sekarang hitungannya di 2,7 nggih Bu nggih, di 2,7. Iya, dikalikan sejumlah keluarga panjenengan di dalam rumah gitu. Seperti itu nggih Ibu-ibu nggih, sampun cekap, kita akan tutup kajian kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حمد الشاكرين حمد النعيم حمد يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلال سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربنا أعتق رقابنا من النار يا ربنا أعتق رقابنا من النار يا ربنا أعتق رقابنا من النار يا الله lepaskanlah, jauhkanlah leher kami ini, raga ini, badan ini ya Allah dari jeratan siksa api neraka ya Allah. Allahumma balighni lailatul qadar. Allahumma balighni lailatul qadar. Allahumma balighni lailatul qadar ya Allah. Karuniakanlah kepada hamba-hamba-Mu ini ya Allah lailatul qadar ya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim ya Allah. Duhai Zat yang mengabulkan doa, terimalah doa-doa kami, terimalah amal-amal soleh kami selama bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanal malikil kudus subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanal malikil kudus subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanal malikil kudus subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Allahumma ja'al awladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa qulubuhum nuran wa quluhum zakiyan wa ulumuhum katsiran nafi'an wa jasadahum sihatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari tadi menjadikan wasilah pada kita untuk bisa menjadi hamba yang pikantuk lailatul
khotir. Dan semoga yang hadir di sini Allah ampuni semuanya dan hak buat kita untuk bisa kepangihan dengan Ramadan di tahun depan. Wallahul muwaffiq illa aqwatorik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.